Iya, shalom saudara, selamat berjumpa lagi dalam acara Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua adalah orang yang setia dan terus mau mencari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang mau mencari Tuhan sebab kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan menghadapi semua goncangan bahkan persoalan. Selamat malam buat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua benua-benua. Shalom, dan saya percaya kita mau terus bersuka cita sebab apapun persoalan kita, sukacita Allah itu adalah kekuatan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian saudara ya. Haleluya. Ya, katakan sama-sama pujian ini, mari kita bersuka cita. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Yes. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin Tuhan. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Sekali lagi dari awal katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Mari kita bersorak saudara di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi ya, sekali lagi sekalian saudara belajar, katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin Tuhan. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi. Katakan, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Yes, amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Kami mau bersorak Tuhan, bersorak-sorai dan menari di hadapannya. Umatnya bersyukur. Mau beri, yes, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Yes, amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai dan menyanyi di hadapannya. Umatnya sekali lagi refnya, katakan, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Yes, amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai dan menyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Kita
semua bersuka, katakan kita semua bersuka. Yeay, haleluya, haleluya saudara. Yes, saya percaya sukacita dari Allah itu kekuatan kita. Jadi apapun persoalan, biar kita terus mau menyanyi, memuji Tuhan selalu. Ya, saya tuh kalau sudah ada dalam pergumulan atau ada masalah, saya nyanyi memuji Tuhan saudara ya. Biar kita menjadikan pujian penyembahan itu menjadi gaya hidup kita. Kenapa? Waktu engkau menyanyi memuji Tuhan, Alkitab berkata Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Jadi dengan kata lain, ketika kita menyanyi memuji Tuhan, kita sedang membangun tahta bagi Tuhan untuk Dia turun dalam hidup kita dan Dia bekerja bagi kita saudara. Dan saya percaya dengan memuji menyembah Tuhan itu adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Mari kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Bapa, bawa kami untuk terus menyenangkan Engkau. Itu kerinduan kami, memuji Engkau. Kami mau terus beri pujian syukur bagimu di sepanjang hidup kami, di sepanjang setiap saat. Apapun keadaan kami mau bilang Tuhan baik. Kami mau bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami terus menyenangkan Engkau. Ini yang kami rindukan ya Tuhan. Ini yang kami rindukan. Ini yang kami rindukan. Menyenangkan hati-Mu Bapa. Menyenangkan Engkau Tuhan. Mari katakan sama-sama pujian ini. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, lagi katakan saudara. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu. Lebih lagi bahwa pujian ini menjadi doa dan komitmen kita. Katakan, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Senangkan, ajar kami menyenangkan-Mu Bapa. Hanya itu kerinduan kami di hari-hari terakhir ini Tuhan, untuk menyenangkan Engkau. Bahwa kami mengerti Tuhan, menyenangkan-Mu. Lebih lagi katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ajar kami menyenangkan Engkau Tuhan. Biar itu menjadi kerinduan satu-satunya di hidup kami. Kami mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Maka mungkin sekalipun kami ada dalam keadaan yang tidak menyenangkan bagi diri kami, tapi kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Sekalipun kami harus menyalipkan daging kami,
mematikan semua kedagingan dan keakuan kami. Tapi biar itu semua boleh kami lakukan Tuhan, karena kami tahu tidak ada satupun yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan, Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Dan kami bersyukur, kami bersyukur buat semua hal terbaik yang sudah Tuhan lakukan di hidup kami. Terima kasih Bapa buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Engkau hadir di hidup kami Tuhan. Engkau datang di hidup kami, menyelamatkan kami. Bahkan Engkau membayar lunas semua pelanggaran kami. Karena itu kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Kami angkat tangan kami Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Kami angkat tangan kami Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda kami berserah Tuhan. Kami berserah kepadamu Yesus. Berserah Tuhan, kami berserah kepadamu hidup ini Yesus. Selamanya Engkau setia. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu di hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau yang setia. Engkau hadir di hidup kami, tidak peduli seberapa besar dosa yang pernah kami lakukan. Engkau membayar lunas semua pelanggaran kami. Engkau menebus kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami tahu tempat teraman adalah dalam hadirat Tuhan hari-hari ini. Bahwa kami terus ada dalam hadirat-Mu Bapa, di mezbah-Mu Tuhan, untuk terus mendekat kepadamu, membawa seluruh hidup kami
kami berserah. Karena sungguh kami tidak punya kekuatan menjalani hidup ini sendiri tanpa Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya tanpa hadirat-Mu di hidup kami, Yesus. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kau hadiri setiap langkahku. Kami aman Tuhan dalam hadirat-Mu, Yesus. Kau buktikan Engkau setia. Kan kami angkat tangan kami Tuhan, kan ku angkat tinggi tangan. Tanda kami berserah kepadamu, Yesus. Amin, amin, amin. Oh, selamanya Engkau setia. Lebih lagi katakan Kau hadir Tuhan, Kau hadir Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu di hidup kami Tuhan. Tidak ada hal yang harus kami syukuri selain kehadiran Tuhan dalam hidup kami, karena Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau buktikan Engkau setia Tuhan. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tanda kami berserah Tuhan. Kami berserah kepadamu seluruh hidup kami, bahkan apa yang ada di hidup ini selamanya. Oh, mari sembah Tuhan, kami sembah Kau yang layak, Kau yang layak tuh kami sembah. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kehadiran-Mu di hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau yang selalu bekerja di hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami yang berharap hanya padamu Yesus. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal.
Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau Tuhan yang memanggil kami adalah Tuhan yang setia. Engkau terus meneguhkan kami lewat kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan. Bahkan sekalipun doa-doa kami belum dijawab, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk terus bertahan sampai di garis akhir. Ketika Engkau datang, Engkau dapati kami setia hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Kalau malam hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh diubahkan dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Iya saudara, kita akan kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua terus mendapatkan kekuatan baru lewat setiap firman yang kita baca. Iya, tapi sebelumnya saya hari ini mau membacakan satu kesaksian saudara. Ya, shalom Ibu, ya terima kasih mesbah doa dan mesbah syukur serta firman-firman yang sangat membantu menguatkan saya setiap hari. Karena seperti yang Ibu katakan ya, yang sedang ya menjalani perobatan dan ketakutan, karena saya ini ya bukanlah orang baik Bu, banyak kejahatan dan dosa yang sudah saya lakukan dari muda sampai sekarang ya, kayaknya belum ada kebaikan yang saya lakukan. Dan sebelum pandemi corona saya mulai ya mau ikut Tuhan. Tapi saya belum benar-benar suci dan kudus. Ya, saya masih merokok. Dan setelah mengikuti mesbah doa, saya jadi tahu tentang arti pertobatan dan hidup yang berkenan itu apa dan seperti apa. Jujur itu yang tidak pernah saya tahu ya, dan tidak pernah saya lakukan. Yang saya lakukan hanyalah perbuatan jahat dan dosa. Iya, belum ada perbuatan baik yang saya lakukan. Namun ya, setelah saya mengikuti channel Ibu, saya bertekad untuk bertobat dan hidup dalam kekudusan. Bahkan semua karakter saya yang jahat saya sudah berusaha untuk melepaskan, dan saya sekarang sudah belajar untuk berpuasa. Saya percaya Bu, apa yang sudah Tuhan tunjukkan ya lewat mesbah doa, lewat firman-firman-Nya itu pasti akan membantu kita semua untuk terus berubah ke arah yang baik. Saya juga mau bertanya Bu, saya dulu pernah pasang susu di dukun ya, dan itu masih terus mengganjal di hati saya. Mohon petunjuk dan saran dan apa yang harus saya lakukan. Iya saudara, ya saya percaya tidak ada orang yang terlalu jahat di mata Tuhan yang tidak diampuni oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni. Dosa yang tidak terampuni itu adalah apa? Dosa orang yang tidak mau bertobat. Tapi selama kita ini masih mau bertobat, selama kita ini masih mau diubahkan Tuhan, selama kita ini masih mau ya dibaharui Tuhan ya, dan kita datang untuk bertobat dan minta ampun, Tuhan tuh pasti mengampuni ya. Jadi jangan tertuduh dengan dosa, jangan tertuduh dengan masa lalu. Selama kita mau bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Iya, masalah susuk ya, banyak yang bertanya kepada saya ya, dulu mungkin ada orang-orang yang pasang susuk ya, mungkin untuk kaya, untuk lebih menarik. Ya itu bagaimana Bu, apakah saya harus melepaskan balik lagi ke dukun itu atau tidak? Yang bisa melepaskan itu hanya kuasa Tuhan. Dan yang pasti saudara, dari dorongan kita yang mau bertobat. Ya kalau cuma dilepaskan di dukun aja ya kalau dari sungguh-sungguh kita tidak mau bertobat ya nggak bisa. Jadi yang kita lepaskan itu adalah kuasa gelapnya ya. Tetap berdoa Bu ya, ketika kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, melakukan firman, saya yakin tidak ada setan yang betah tinggal dalam hidup kita. Karena Yesus juga berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Waktu kita rajin melakukan kebenaran, maka setan, iblis, kuasa gelap itu enggak betah dalam hidup kita. Ya walaupun memang dia akan berusaha terus menyerang, tetapi percayalah roh yang ada dalam kita lebih besar dari segala ada yang roh dalam dunia ini. Sekarang yang Ibu harus lakukan doa saja Bu ya, perkatakan terus ya. Saya menjawab di sini supaya menjadi ini mewakili banyak orang yang bertanya kepada saya soal susuk saudara ya. Iya, saya cuma mau bilang hari ini bahwa ya
Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, doa terus dalam nama Yesus. Ketika kita doa, ketika Ibu berdoa ya, semua susuk yang pernah aku pasang dulu, aku patahkan, hancurkan kuasanya. Aku percaya darah Yesus menyucikan aku. Engkau tidak berkuasa lagi dalam diriku karena tubuhku adalah milik Kristus. Terus perkatakan. Nanti sampai lama-lama iblis itu sudah tidak bisa mengintimidasi ibu dan memang sudah nggak ada apa-apanya lagi. Memang ada yang kemudian susuk itu keluar dari tubuhnya saudara. Tetapi ada yang tidak. Yang penting kuasanya itu sudah diputuskan. Ya, jadi saudara yang mendengarkan ini mungkin yang baru mau coba-coba pasang susuk untuk penglaris, untuk supaya tambah kaya atau supaya bisa memikat orang ya, bertobat saudara ya. Saya menjawab ini karena memang ada banyak yang masuk dan bertanya soal ini. Jadi ibu teruslah mengejar pertobatan, teruslah mengejar kekudusan, teruslah ya lepaskan semua yang bisa yang masih mengikat. Puji Tuhan ibu sudah berusaha melepas rokok ya. Dan saya juga tadi pagi mendengar ada satu kesaksian masuk. Shalom ibu ya. Saya mengucap syukur, saya sangat senang menonton acara Mesbah Doa yang ibu bawakan setiap malam. Ya puji Tuhan tuh setiap firman yang disampaikan luar biasa. Dulu saya perokok berat ibu, setelah mendengar khotbah ibu saya berubah. Dan sekarang saya membenci rokok ya. Dan saya percaya itu karena memang juga ya Tuhan dan saya ada niat ya. Iya saudara, asal kita memang niat ya, Tuhan itu memampukan. Waktu kita mau, Tuhan memampukan. Ya, dan saudara mari kita sama-sama, saya bersyukur mendengarkan banyak kesaksian orang-orang yang mendengar firman lewat Mesbah Doa dan mau terus mengejar kekudusan, mau mengejar pertobatan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, teruslah semangat dan jangan terintimidasi dengan kuasa gelap bu. Terus kejar pertumbuhan iman, terus bertumbuh dalam Tuhan, kejar kekudusan dan percaya bahwa perkenanan Tuhan itu ada atas hidup kita. Ya, ingat kemarin firman Tuhan berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya kurang tajam mendengar, tapi dosa kita menjadi penghambat yang baik dari kita. Nah, kalau kita beresin dosa, maka tidak ada lagi penghambat berkat ya. Iya, kita sekarang ada di Yesaya 60 ya, ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah kerajaan masa depan. Judul perikopnya kemuliaan Sion yang akan datang. Ya, kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, firman Tuhan ini berkata saudara ya, bangkitlah menjadi teranglah. Saat kita membaca janji-janji ini, kita rindu untuk melihat penggenapan firman Tuhan dalam hidup kita. Namun ingat, kita juga harus menanti dan harus taat pada firman supaya janji Tuhan itu benar-benar terjadi. Tuhan yang memegang kendali atas sejarah dan Dia juga yang menjalin seluruh hidup kita di dalam rencananya. Bagian kita harus taat, percaya supaya semua firman itu tergenapi. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, saya bersyukur saudara, kayak kesaksian ibu tadi lewat acara Mesbah Doa, orang-orang yang mendengarkan firman itu bangkit. Ya, dan mereka punya kerinduan untuk menjadi terang. Sebab apa? Terang Tuhan datang. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, itu adalah terang Tuhan yang datang untuk masuk dalam hidup kita. Mari kita berespon dengan cara apa? Bangkit menjadi teranglah. Ya, sebab terang Tuhan datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Wow. Waktu terang Tuhan datang lewat firman-Nya dalam hidup kita, ya, dan kemuliaannya masuk dalam hidup kita, maka terang Tuhan itu adalah hidup kita dan kita dipanggil untuk menjadi terang bagi orang lain. Bahkan bagi bangsa ini, bahkan bagi bangsa-bangsa kita dipanggil untuk menjadi terang. Ayat 2 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, seperti yang kita lihat hari-hari ini, ya, sebab sesungguhnya kegelapan sedang menutupi bumi. Hari-hari ini kita perlu terus sama-sama berdoa sebelum Tuhan datang kali yang kedua di waktu-waktu yang sangat-sangat singkat ini. Ya, mari kita berdoa. Kenapa? Karena kegelapan sedang menutupi bumi. Apa yang terjadi hari-hari ini bahkan kita tidak mengerti.
Bahkan apa yang akan terjadi tahun depan kita juga tidak mengerti. Bagian kita, mari bangkit dan menjadi terang. Selama masih ada kesempatan, mari kita menjadi terang. Kenapa? Karena di sekeliling kita banyak kegelapan. Bangsa-bangsa, ya, kegelapan itu menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kita nggak usah berbicara tentang bangsa-bangsa yang terlalu jauh. Mungkin orang-orang di sekitar kita hari-hari ini, ada di antara mereka yang masih ada dalam kegelapan. Mungkin itu saudaramu, kakakmu, adikmu, orang tuamu, suamimu atau istrimu. Mereka masih ditutupi oleh kegelapan dan kekelaman masih menutupi hidup mereka. Kitalah yang dipanggil Tuhan untuk bangkit dan menjadi terang. Mari saudara, kita terus bekerja bagi jiwa-jiwa. Kita terus bekerja bagi orang-orang yang mau, ya, untuk diselamatkan. Selama masih ada waktu, ya, kita hari-hari ini jangan lagi ambil pusing dengan tersinggung, iri hati, kepahitan. Pokoknya kita berlari dan berlari. Ayat 3 berkata, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya, saudara, ketika, ya, terang Tuhan terbit atas hidup kita, maka kita akan menjadi berkat dan orang akan melihat terang itu, dan Tuhan akan mengirim banyak jiwa-jiwa datang. Bangsa-bangsa berduyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya, saya bersyukur hari-hari ini melihat saudara, bangsa-bangsa berduyun-duyun, mereka mengikuti mesbah doa, ya, menanti pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini sedang Tuhan sampaikan bagi setiap kita. Ya, bahkan Alkitab berkata raja-raja akan datang kepada cahaya yang terbit atasmu bagimu. Saya bersyukur melihat firman ini boleh digenapi. Ya, ini juga firman yang dulu saya dapatkan ketika saya baru pertama kali bertobat. Firman Tuhan berkata bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ya, bahkan raja-raja akan datang kepadamu melihat cahaya yang terbit atasmu. Ya, saudara, saya percaya waktu kita ini menjadi terang, ya, maka kemuliaan Tuhan ada atas kita, saudara. Ya, maka orang akan berduyun-duyun datang, ya, meminta untuk didoakan, meminta untuk diinjili, meminta untuk, ya, mereka melihat terang yang ada dalam hidup kita. Ya, makanya Tuhan berkata, engkau adalah garam dan terang dunia. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempat tidur, tetapi meletakkan di atas kota. Waktu Tuhan mengangkat hidup kita, maka engkau akan diangkat oleh Tuhan. Semua orang akan melihat terang itu di atas hidupmu. Ya, saya bersyukur bahkan lewat mesbah doa, ada petinggi-petinggi, ada kepala-kepala daerah yang datang menelpon saya, meminta nasihat, meminta untuk didoakan. Wow, waktu kita penuh dengan firman, ya, maka Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan memakai hidupmu. Kita gak usah berbicara dulu yang terlalu muluk-muluk. Orang-orang di sekeliling kita, ya, mari kita terus berdoa dan menjadi terang, bahkan menjadi berkat. Ayat 4 berkata, angkatlah mukamu. Ya, ayat 4, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Akan ada anak-anak rohani yang Tuhan percayakan. Akan ada orang-orang yang datang dan berkata, bawa aku untuk mengenal terang itu, bawa aku untuk mengenal Tuhan itu. Ya, waktu hidup kita sungguh-sungguh dalam pertobatan. Saya dulu pernah bersaksi di salah satu khotbah, saya mungkin saudara dengar. Saya ketemu dengan seorang bapak, dia tukang parkir di salah satu gereja. Waktu ketemu dia cerita dia dulu mantan preman dan bukan orang Kristen. Ya, bapaknya seorang kiai di Banten. Akhirnya dia bertobat, saudara, karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Waktu itu dia kecelakaan di tengah jalan, dan dia melihat ada orang pakai jubah putih yang berdiri menahan bus yang akan menabrak dia. Ya, dan saat itu dia berteriak Yesus, dan saat itu juga dia terima Yesus. Yang tadinya dia itu preman, ya, di Lebak Bulus, ya, suka malakin orang, mungkin copet, tapi tiba-tiba dia ketemu Tuhan Yesus, lalu hidupnya berubah. Ketika hidupnya berubah, nasibnya juga berubah. Dengar baik-baik, saudara, nasib kita berubah waktu hidup kita berubah, waktu karakter kita berubah, maka nasibmu berubah. Ya, kalau engkau karaktermu tidak berubah, maka nasibmu tidak akan pernah berubah. Ada orang-orang yang nasibnya begitu-begitu saja, bukan Tuhan yang tentukan. Nasib itu kita yang buat. Ya, takdir itu dari Tuhan, gak bisa dirubah, tapi nasib itu kita. Ya,
ada orang-orang yang terus berkekurangan. Kenapa? Malas dipelihara, karakternya nggak berubah, tersinggung dipelihara, kepahitan dipelihara, kekecewaan itu menjadi penghalang berkat. Makanya nasib kita nggak berubah. Ya, saya sangat percaya perubahan hidup, perubahan nasib itu akan mengikuti perubahan karakter. Ya, memang kita tidak mengejar harta, kita tidak mengejar, tapi Tuhan janji kalau engkau sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kalau kebenaran menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan, berbicara tentang berkat-berkat jasmani itu juga akan mengikuti kita. Ya, lalu saudara, ketika dia mulai berubah, dia nggak jadi preman lagi karena dia bertemu Yesus, terang Tuhan terbit atas dia mulai belajar firman, dia mulai berubah karakternya. Nasibnya juga berubah, dia dipercaya orang, lalu dia mulai bekerja, dikasih pekerjaan, lalu dia mulai bisa beli rumah, menyicil, dia mulai bisa beli mobil, dia hidup dengan keluarga yang sederhana. Ya, dan tiba-tiba satu saat saudara, kakaknya juga yang juga preman itu satu saat datang ke rumahnya dan ketok pintu. Ya, dia nggak tahu, dia pikir siapa. Waktu dia buka pintu, kakaknya berlinang air mata di depan pintu dan cuma berkata begini, ya, aku capek hidup begini, aku lihat sekarang hidupmu damai, hidupmu sejahtera. Ya, kenalkan aku kepada Tuhanmu itu, aku ingin mengenal siapa Tuhanmu itu. Dan hari itu juga dia layani kakaknya. Saudara, perubahan hidup, terang Kristus yang ada dalam diri kita itu dapat memancar sehingga orang melihat. Ya, dan akan ada orang yang tertarik dan bertanya, ya, aku melihat hidupmu disertai Tuhan, aku melihat damai sejahtera, bawa aku untuk datang kepada cahaya itu. Ini janji firman Tuhan. Ya, bahkan ini juga tergenapi dalam hidup saya. Saya melihat hari-hari ini bangsa-bangsa berduyun-duyun orang datang menantikan pengajaran yang keluar dari mulut kita, saudara. Ya, asal kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran dan hidup terus berjuang dalam kekudusan. Angkat mukamu, lihat kata firman Tuhan di sekelilingmu. Mereka datang, anak-anak rohani akan berhimpun kepadamu, laki-laki datang dari jauh, anak-anak perempuan digendong. Ya, ayat yang kelima. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Melihat, ya, engkau akan tercengang dan akan besar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ini janji Tuhan bagi Sion, janji Tuhan bagi umatnya Israel, janji Tuhan ketika mereka mau sungguh-sungguh bertobat. Kita sudah baca yang kemarin, asalkan engkau mau bertobat, engkau mau datang kepadaku, tinggalkan dosamu yang menjadi penghalang berkat itu, maka aku akan menyertai, kata Tuhan. Ya, bukan cuma itu, Tuhan bilang pada waktu itu engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang, akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Ya, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Wow. Ya, biar kita melihat hari-hari ini. Ya, bahkan ketika Tuhan memberkati kita, kita terus menjadi berkat juga bagi orang lain. Ya, ayat yang ke-6, sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Onta-onta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba. Ya, mereka akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ayat 7, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Ya, satu tujuannya, ya, orang yang benar akan diberkati oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kita memuliakan nama Tuhan. Ya, untuk kita bergerak bagi pekerjaan, kepentingan kerajaan Allah di bumi ini. Saya percaya orang-orang yang terus mengikut Tuhan sungguh-sungguh, orang-orang yang terus hidup dalam pertobatan akan melihat janji-janji ini tergenapi. Kita tidak mengejar berkat, kita tidak mengejar kekayaan.
Itu semua hanya akan mengikuti kita sebagai bonus ketika kita hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Jangan mengejar kemuliaan, engkau sedang berjalan mundur. Kebenaran menjadi barisan depan, kemuliaan itu mengikuti kita dari belakang. Kalau engkau menjadikan kemuliaan barisan depanmu, maka engkau sedang mundur bukan sedang maju. Ya saudara, hari-hari ini Tuhan menuntut kita, Tuhan membawa kita, Dia mau melepaskan kita. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Mari kita fokus terus mengejar perkenanan Tuhan, tinggalkan dosa dan bertobatlah. Ya, saya bersyukur membaca WA semua orang-orang yang datang dan mau menyerahkan diri kepada Tuhan, mau meninggalkan segala dosa yang mengikat, mau melepaskan segala hal-hal yang tidak berkenan, dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita semua sedang dipersiapkan untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kita semua sedang dipersiapkan di akhir zaman ini untuk sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Karena itu saudara, biarlah kita mau terus ada dalam hadirat Tuhan dan mau terus berkata, Tuhan, kami mau Tuhan untuk senantiasa dipulihkan di dalam Engkau. Kami mau Tuhan untuk menggenapi janji-janji, melihat janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Ya, biar kita mau terus berkata seperti itu saudara. Ya, dan biar itu boleh terjadi dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Iya saudara, ketika Tuhan itu berjanji bahwa Dia sanggup menggenapi semua firman-Nya, waktu terang Tuhan turun atas hidup kita, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Bagian kita hanyalah taat, berjalan dalam kebenaran-Nya, maka semua janjinya itu digenapi dalam hidup kita. Mari kita mau terus berkata di hadapan Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup bekerja dalam hidup kami, menepati semua janji-janji-Mu Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami, termasuk dosa dan segala keterikatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami. Bahkan setiap masalah persoalan kami, Tuhan, bawa kami untuk selalu hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, bawa kami untuk terus ada di dalam perkenanan Tuhan. Kami mau meninggalkan dosa, semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mau buang itu dalam nama Yesus. Tuhan memampukan setiap kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah pertobatan terus terjadi dalam rumah tangga kami. Suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Biarlah perkenanan Tuhan turun, anak-anak kami diberkati dalam studi, kuliah mereka, dalam pekerjaan, bahkan jodoh mereka yang terbaik. Bahkan keluarga besar kami dijagai Tuhan, dilindungi, bahkan semua anggota keluarga kami mulai dari opa, oma, orang tua terkasih, bahkan cucu-cucu juga Tuhan menyertai. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau memberkati mereka yang sudah di usia senja. Tuhan beri damai sejahtera, sukacita. Para single parent juga Tuhan menyertai. Bahkan kami percaya semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan melindungi dan menjagai. Di dalam nama Yesus, kesembuhan boleh terjadi. Kami menaruh harapan dan iman kami, bahkan kami menumpangkan tangan di bagian yang sakit.
Dalam nama Yesus kami percaya terjadi kesembuhan atas hidup kami, atas tubuh kami. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus. Semua sel-sel tubuh kami baik, semua sel-sel baik dalam tubuh kami, semuanya sehat, sehingga hidup kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sembuhkan jiwa setiap mereka yang sakit dalam nama Yesus. Biar ada damai, sejahtera dan sukacita. Biarlah kami terus menyerahkan hidup kami hanya dalam tangan Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap anggota keluarga atau sahabat, teman, atau mereka siapapun hari ini yang sedang ada dalam keadaan tertekan, mungkin karena masalah keuangan dalam keluarga, hutang piutang, masalah sakit penyakit, masalah ikatan dosa yang begitu menghimpit sehingga mereka kehilangan damai sejahtera, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, judi, minuman keras, narkoba, rokok, bahkan apapun, kepahitan, kekecewaan, segala ketakutan, kecemasan yang mengikat, kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau hidup dalam kemerdekaan Kristus, karena untuk itulah kami dipanggil untuk menerima semua yang baik dari Tuhan, bukan yang tidak baik. Kami diberikan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, orang-orang yang berkekurangan hari-hari ini, mereka yang membutuhkan makanan, Tuhan menyertai dan memberkati. Kami sangat percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa. Bahkan Engkau juga memberkati setiap mereka yang bergumul untuk punya anak, keturunan. Tuhan, bukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Roh kemandulan ditolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara ini dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin mulai dari Presiden Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai mereka, berikan hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bahkan seluruh jajaran kabinet yang ada di bawahnya, semua MPR, DPR, bahkan semua kepala-kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota, camat, lurah, RT, RW, bupati. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Ada orang-orang yang takut akan Tuhan di atas bangsa ini, para pejabat-pejabat juga yang memiliki kedudukan penting. Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan, bukan cinta uang, sehingga mereka sungguh-sungguh bekerja bagi kepentingan rakyatnya Bapa. Kami percaya bangsa ini adalah dalam tangan Tuhan. Kami memohon hujan pertobatan tercurah di atas Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Roh Kudus melawat bangsa ini sehingga orang-orang akan bertekuk lutut, datang mengaku dosa dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan terus menyertai negeri ini, tanahnya, lautnya, semuanya. Penyertaan Tuhan atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan pegang kendali, dijauhkan dari segala kerusuhan, kekacauan, gempa-gempa. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami terus menyerahkan TNI Polri, mereka menjalankan Tuhan untuk memegang kendali atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali dan Tuhan juga yang mengendalikan mereka untuk dapat menjaga NKRI ini tetap dalam kesatuan. Berkati para tim medis yang terus ada di garis terdepan melawan COVID. Kami percaya dalam nama Yesus. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Di dalam nama Yesus, hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Kami percaya tidak ada satu pun yang bisa merebut nyawa kami kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Kami percaya bahkan mereka yang sedang terinfeksi hari-hari ini terus kuat dalam anugerah-Mu sehingga ada begitu banyak kesaksian demi kesaksian yang akan kami dengar. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan terus memberkati bangsa-bangsa, mereka yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus mereka yang setia berdoa. Kami berdoa tidak ada kematian massal karena COVID, tapi yang ada kesembuhan massal. Terima kasih Bapa, segala persoalan masalah mereka semua yang ikut mesbah doa malam ini kami bawa dalam tangan Tuhan. Bahkan semua WA yang sudah masuk, SMS, telepon, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu. Namun bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami mau menjadi terang, bangkit menjadi terang-Mu, karena kemuliaan Tuhan telah terbit atas kami. Diberkatilah keluarga kami, diberkati kesehatan kami, diberkati keluar masuk kami, diberkati
Semua yang kami lakukan dengan tangan kami akan menjadi berkat dan bahkan hidup kami memberkati banyak orang. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati setiap kita saudara. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan bagikan Mesbah Doa ini kepada semua orang agar mereka juga boleh dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah menjadi terang. Shalom.